Di dalam Lukas pasal 17 ayat 32, Tuhan Yesus menyinggung tentang istrinya Lot. Dia berkata, ingatlah akan istri Lot. Saudaraku, ayat ini adalah salah satu peringatan singkat tetapi sangat tajam dari Tuhan Yesus. Dengan hanya 3 kata saja, Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang peristiwa tragis yang terjadi pada zaman Lot. Bisa dibandingkan di dalam Kejadian pasal 19 ayat 26. Ketika malaikat Tuhan membawa Lot dan keluarganya keluar dari kota Sodom yang dimusnahkan, istri Lot menoleh ke belakang karena hatinya masih terikat pada kota itu. Akibatnya ia menjadi tiang garam. Yesus mengutip kisah ini untuk menegaskan bahwa hati yang terikat pada dunia akan menghalangi seseorang untuk menerima keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Untuk itu mari kita renungkan beberapa hal tentang apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ini. Pertama adalah hati yang terikat menghalangi keselamatan. Istri Lot secara fisik sudah keluar dari Sodom, tetapi hatinya masih tertinggal di sana. Hal yang sama bisa terjadi pada kita. Kita mungkin rajin beribadah dan tampak dekat dengan Tuhan, tetapi hati kita bisa saja masih terikat pada dosa, kenikmatan dunia, atau hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius pasal 6:21 berkata, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hal yang kedua adalah panggilan untuk hidup fokus pada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan pandangan tertuju kepadanya, bukan kepada dunia ini. Yesus berkata dalam Lukas pasal 9 ayat 62, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Untuk itu fokus hidup kita haruslah kepada panggilan surgawi, bukan pada hal-hal yang bersifat sementara. Hal yang ketiga adalah dunia ini fana, kerajaan Allah kekal. Semua yang kita miliki dunia ini bersifat sementara. Kekayaan, popularitas, dan kesenangan duniawi tidak dapat membawa kita masuk ke surga. Karena itu, kita harus belajar hidup sederhana, bersyukur, dan menggunakan segala berkat duniawi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menumpuk kesenangan pribadi. Hal yang keempat, tanda orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 17, berbicara tentang kedatangan anak manusia, di mana orang yang hatinya melekat pada dunia akan sulit siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari, meninggalkan dosa, dan menantikan Tuhan dengan hati yang murni. Untuk itu, mari periksa hatimu setiap hari. Apakah ada hal yang membuat lebih mencintai dunia daripada Tuhan? Mari belajar melepaskan keterikatan dunia. Gunakan harta dan waktu untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan untuk memuaskan diri sendiri. Hiduplah dengan perspektif kekekalan. Ingatlah bahwa dunia ini sementara, tetapi hidup bersama dengan Tuhan adalah kekal. Jangan menoleh ke belakang, tinggalkan masa lalu, dosa, dan segala hal yang mengikatmu. Fokuslah kepada Kristus dan tujuan surgawi. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran kita sampai Ia datang kembali. Maranatha, blessing.